lagi bersama Heru Muawin di Heru Muawin Channel. Kali ini saya ada di Museum Taman Prasasti Jakarta. Nah, museum ini dulunya adalah kawasan pemakaman orang-orang Belanda di Batavia. Lebih dikenal dengan nama Kerkhof Kebun Jahe, dan sekarang telah diubah fungsi menjadi Museum Taman Prasasti. Seperti apa? Ikuti terus teman-teman. Ayo. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Museum Taman Prasasti. Dahulunya, kawasan ini merupakan komplek pemakaman Eropa di masa kolonial Hindia Belanda. Waktu itu, tempat ini disebut dengan nama Kerkhof Kebun Jahe Kober atau Kerkhof Tanah Abang. Tempat pemakaman Kebun Jahe Kober berada di belakang bangunan bergaya neoklasik ini, teman-teman. Komplek pemakaman ini dibangun pada tahun 1795 yang silam, di mana tujuan pembangunan komplek pemakaman ini dikarenakan area pemakaman yang ada sebelumnya di sekitar gereja di Kota Tua telah penuh akibat banyaknya orang-orang yang dikuburkan setelah terjadi wabah besar di Batavia kala itu. Teman-teman, tampak dari luar Museum Taman Prasasti kita akan melihat nisan yang berjejer rapi ditempelkan sepanjang pagar kawasan ini, teman-teman. Nisan ini merupakan sisa-sisa dari makam yang ada di gereja Kota Tua yang dipindahkan ke sini. Alasannya pemindahan dikarenakan gereja yang ada di Kota Tua sempat hancur akibat bencana alam, teman-teman. Ini adalah batu nisan. Batu nisan ini sebelumnya berada di Kota Tua. Di sana dulu ada gereja, ada banyak makam di gereja yang ada di sana, dipindahkan ke sini, teman-teman. Ini ada lambang keluarga dan sebagainya, teman. Ayo. Oke teman-teman, sekarang saya sudah mulai masuk ke dalam Museum Taman Prasasti. Baleirung bergaya neoklasik ini menyambut saya sebelum memasuki museum, teman-teman. Di baleirung inilah dulunya jenazah diturunkan dari kereta jenazah setelah diangkut dari Kali Krukut dan diikuti dengan upacara pelepasan jenazah di sini, teman-teman. Halo teman-teman, saya sudah ada di dalam Museum Taman Prasasti. Nah, Taman Prasasti ini memang dulunya adalah kawasan pemakaman orang-orang Eropa di Batavia, namanya dulu Kerkhof Kebun Jahe atau Kerkhof Tanah Abang. Seperti apa? Mari kita masuk, teman-teman. Jadi teman-teman, Museum Taman Prasasti ini diresmikan pada tahun 1977. Awalnya, lokasi yang dijadikan tempat museum ini merupakan komplek pemakaman umum warga Eropa yang ada di Batavia. Artinya, setiap orang yang statusnya setara dengan orang Eropa boleh dimakamkan di sini. Itulah sebabnya di Kerkhof Kebun Jahe ada makam orang Belanda, orang Inggris, Amerika Serikat, dan Yahudi, teman-teman. Kawasan pemakaman ini sebelumnya seluas 5,5 hektar, teman-teman. Karena kemajuan zaman, kawasan ini luasnya hanya tinggal 1,3 hektar saja. Karena sebagian lahannya dijadikan area perkantoran Wali Kota Jakarta Pusat yang letaknya persis di samping Museum Taman Prasasti, teman-teman. Kala itu banyak makam-makam dilakukan pemindahan jenazah dari pemakaman Kebun Jahe Kober ke tempat-tempat lain. Sebagian jenazah ada yang dibawa keluarganya ke daerah atau negara asal, sebagian lagi dipindahkan ke pemakaman Menteng Pulo dan Tanah Kusir, Jakarta, teman-teman. Di museum ini memiliki banyak prasasti bersejarah. Selain itu, tokoh-tokoh terkenal juga banyak yang disemayamkan di sini, teman-teman. Jika dilihat lebih detail, lokasi pemakaman ini terdiri atas berbagai bangsa. Di sisi sebelah kanan hingga ke belakang didominasi oleh orang Belanda. Hal itu terlihat dari tulisan pada batu nisan yang menggunakan bahasa Belanda. Salah satu yang paling terkenal adalah prasasti makam Jenderal Kohler. Kohler merupakan seorang jenderal yang bertugas di divisi pemimpin tentara Kenil dalam perperangan Aceh pada tahun 1873. Kohler tewas di Aceh. Dia tertembak dadanya hingga meninggal. Kohler sempat dimakamkan di Kerkhof Kebun Jahe Kober
Atas permintaan Gubernur Aceh, jenazah dipindahkan ke Kerkhof Pecut, Banda Aceh pada tahun 1978. Selain itu, ada juga prasasti nisan makam MGR Adamus Kleinsis. Kleinsis merupakan seorang pastor Katolik yang datang ke Indonesia. Dia diangkat menjadi uskup di Batavia hingga tahun 1893. Selama kepemimpinannya, agama Katolik berkembang cukup baik, seperti di Cirebon, Magelang, Madiun, dan Malang. Salah satu jasanya yaitu membangun kembali gereja katedral yang sempat roboh pada tahun 1890. Namun sebelum perbaikan gereja selesai, pada tahun 1893 dia meninggal dan dimakamkan di Kerkhof Kebun Jahe Kober. Di sisi bagian kiri didominasi oleh kaum dari Inggris. Salah satunya yang paling terkenal adalah makam mendiang istri pertama pendiri negara Singapura, Lady Raffles. Wanita yang memiliki nama Olivia Raffles ini merupakan istri pertama dari penguasa Hindia Belanda di tahun 1811, Thomas Raffles. Olivia meninggal karena terserang penyakit malaria ganas pada tahun ketiga berada di Pulau Jawa. Di sini juga ada makam prasasti tokoh aktivis Indonesia, Su Hok Gi. Dia dimakamkan di sini karena Kerkhof Kebun Jahe Kober pernah menjadi tempat pemakaman umum Nasrani pasca kemerdekaan Indonesia sebelum dijadikan sebagai museum taman prasasti. Jenazahnya yang sudah dimakamkan beberapa tahun di TPU Kebun Jahe Kober kemudian diangkat untuk dikremasi dan abunya ditabur ke dalam kawah Mandalawangi, Gunung Pangarangu, Jawa Barat, teman-teman. Di Museum Taman Prasasti juga ada kereta jenazah yang digunakan untuk mengangkut peti mati dari Kali Krukut menuju Kerkhof Kebun Jahe Kober, teman-teman. Salah satu di antaranya merupakan kereta jenazah peninggalan pada masa kolonial Hindia Belanda. Dahulu kala, jenazah dibawa dari pusat kota yang sekarang adalah daerah Kota Tua. Nah, jenazah itu diantar menggunakan perahu yang saat itu memang menjadi alat transportasi utama di kali-kali yang ada di Batavia. Jenazah akan dijemput menggunakan kereta kuda untuk dikebumikan di Kerkhof Kebun Jahe Kober, teman-teman. Kereta jenazahnya ada dua model, yang satu dengan terbuka atapnya dan satu lagi tertutup. Nah, yang tertutup itu untuk yang di tengah itu untuk mengangkut peti jenazah dari Kali Krukut ke Kerkhof Kebun Jahe. Ya, di sini ini yang sekarang menjadi Museum Taman Prasasti. Di area tengah Museum Taman Prasasti terdapat sebuah terop yang di bawahnya terdapat dua coffin atau peti jenazah berwarna coklat. Kedua peti ini merupakan peninggalan dari Presiden dan Wapres pertama Indonesia, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Kedua peti tersebut digunakan untuk mengangkut jenazah Soekarno dari RSPAD Gatot Subroto menuju Wisma Yaso yang kini merupakan Museum Satria Mandala, dan jenazah Bung Hatta menuju tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, teman-teman. Teman-teman, yang di belakang saya itu adalah tempat peti jenazah Presiden Soekarno dan wakilnya Bung Hatta. Seperti apa? Mari kita lihat ke belakang saya, teman-teman. Ayo, kita mendekat ke sana, teman-teman. Kita lihat peti jenazah Proklamator Indonesia, Bapak Presiden Soekarno dan wakilnya Bung Hatta. Mari kita lihat, teman-teman. Ayo. Ini dia. Ada dua peti jenazah di sini, teman-teman. Yang satu peti jenazah Bapak Presiden Soekarno. Ini dia, ada keterangannya. Ini dia peti jenazah yang digunakan untuk mengangkat jenazah Presiden Soekarno pada kali itu, teman-teman.
Dan ini adalah peti jenazah wakil Presiden Soekarno, yaitu peti jenazah Bung Hatta. Nah, ini peti jenazahnya juga sama, ada keterangan-keterangannya di kaca ini teman-teman. Semoga kedua tokoh bangsa ini, Husnul Khotimah, diterima amal ibadahnya dan lapang kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan mengelilingi Museum Taman Prasasti. Oh iya, di sini ada 940 makam teman-teman, di mana 701 masih dalam keadaan kondisi baik dan 239 kondisinya sudah rusak teman-teman. Dan Museum Taman Prasasti merupakan bukti sisa taman pemakaman umum dari abad ke-18 dengan koleksi nisan makam abad ke-16 dan ke-17. Luar biasa sekali ya teman-teman. Selain itu, Kerkhof Kebon Jahe merupakan komplek pemakaman modern tertua di dunia teman-teman. Usia Kerkhof Kebon Jahe lebih tua dari Père Lachaise Cemetery di Paris yang dibangun pada tahun 1831. Oke teman-teman, sekarang kita mendekat ke monumen pastor agama Katolik, yakni Pastor Henricus van der Grinten. Pastor Batavia ini adalah pendiri Yayasan Vincentius yang hingga saat ini masih ada dan memiliki panti asuhan serta beberapa sekolah teman-teman. Di museum ini juga terdapat patung The Crying Lady, yaitu patung wanita menangis sambil menutup mukanya. Konon wanita ini menangis karena ditinggal sang suami yang meninggal karena penyakit malaria yang pernah mewabah di Batavia kala itu teman-teman. Di sini juga ada bangunan yang sering disebut dengan rumah bumi. Bangunan ini merupakan makam keluarga Van Delden. Van Delden sendiri adalah seorang juru tulis di Indonesia Timur dan pernah menjabat sebagai ketua perdagangan VOC. Orang yang sangat berpengaruh sekali teman-teman. Teman-teman, di bagian belakang Museum Taman Prasasti juga ada prasasti nisan yang berbentuk seperti candi. Nisan makam ini merupakan milik seorang ahli sastra Jawa kuno bernama Dr. Jan Laurens Andries Brandes. Brandes rajin menghimpun arca-arca masa kerajaan Mataram kuno teman-teman, yang kini banyak tersimpan di Museum Nasional atau Museum Gajah. Brandes juga ditunjuk sebagai Ketua Komisi Bentukan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk menangani urusan kepurbakalaan di Jawa dan Madura teman-teman. Tak hanya itu, di Museum Taman Prasasti juga ada makam yang dianggap misterius teman-teman, yaitu makam Kapiten Jess. Tidak diketahui benar siapa sebenarnya yang pernah dimakamkan di balik batu nisan tersebut. Namun, ada kepercayaan bahwa makam ini dapat memberikan kesuburan, keselamatan, dan kemakmuran bagi berziarahnya teman-teman. Di museum ini juga terdapat replika tembok peringatan Peter Eberveld yang merupakan orang Belanda keturunan Jerman Siam. Dia memiliki rencana untuk melakukan pemberontakan serta makar di pemerintahan Hindia Belanda teman-teman. Caranya dengan menggalang dukungan dari kaum pribumi teman-teman. Namun rencananya tersebut diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga dirinya ditangkap, kemudian dihukum mati dengan cara yang mengenaskan, yaitu kedua tangan dan juga kakinya ditarik 4 ekor kuda hingga putus teman-teman. Makam Kaisar Anderson dan Maria Anderson. Ada beberapa makam di sini teman-teman. Ada Peter juga. Nah, gabungan beberapa makam.
pemakaman ini, orang Belanda itu semakin tinggi derajatnya, semakin cantik pula makamnya, teman-teman. Sepertinya ini batu nisan. Nah, yang awalnya ada di Museum Wayang, sebelumnya adalah sebuah gereja di Kota Tua. Nah, karena ada bencana alam, gempa bumi, hancur lantak, gerejanya hancur, dibikin baru, dan yang sekarang digunakan sebagai Museum Wayang. Nah, makam-makamnya beberapa dipindahkan ke sini, teman-teman. Ini batu nisan yang mungkin bekas dari Museum Wayang yang ada di Kota Tua, teman-teman. Oke, terakhir kunjungan kali ini saya menuju ke makam Panglima Perang bernama J.J. Pieri. Monumen ini merupakan nisan dari makam Mayor Jenderal J.J. Pieri. Dia merupakan panglima perang di Jawa yang mendapatkan penghargaan militer Orde Militer Willem kelas 4 dari Kerajaan Belanda. Nisan yang megah ini dibuat untuk jasanya yang dianggap besar oleh pemerintahan Belanda, teman-teman.